Jadi gimana, Pak? Kita kurangi ya, namanya tidak efektif daripada membebani. PT Pembangunan Kepri merupakan salah satu badan usaha milik daerah di Provinsi Kepri. Didirikan dengan cita-cita yang luhur, yakni memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sejak berdiri 2006 silam, BUMD satu ini tak memberikan kontribusi berarti bagi keuangan daerah, apalagi berdampak langsung ke perekonomian masyarakat Kepri. PT Pembangunan Kepri yang menjadi holding 14 anak perusahaan itu bahkan telah menutup 12 perusahaan diantaranya lantaran rugi. Dimodali puluhan miliar rupiah dari uang rakyat, perusahaan plat merah ini tak ubahkan sebuah lelucon yang memperlihatkan ketidakbecusan para oknum dalam tata kelola sebuah usaha milik daerah. Saudara, badan usaha milik daerah memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Namun tampaknya hal tersebut tidak berlaku untuk BUMD Kepri, yakni PT Pembangunan Kepri. Berdiri tahun 2006, hingga kini perusahaan plat merah milik Pemprov Kepri tersebut terus merugi. Dari 14 anak perusahaan di bawahnya, hanya 2 yang aktif. Mengapa hal tersebut terus terjadi? Mengapa BUMD Kepri terus merugi? Saudara, Yunus Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pasal 331 menjelaskan, tujuan pendirian BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh keuntungan. Saat ini, Provinsi Kepri memiliki 3 perusahaan plat merah, yakni PT Pembangunan Kepri, Perumda Air Minum Tirta Kepri, dan PT Pelabuhan Kepri. PT Pembangunan Kepri didirikan pada 28 Juni 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan BUMD Pemerintah Provinsi Kepri. Pasal 4 menjelaskan, BUMD PT Pembangunan Kepri didirikan dengan maksud meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih berkontribusi terhadap roda perekonomian daerah, tujuan itu tampaknya berbanding terbalik dengan realita BUMD Kepri saat ini. Melansir laman BPK Perwakilan Kepri, sebanyak 12 perusahaan milik PT Pembangunan Kepri hingga kini belum menghasilkan pendapatan. Sementara, dari 14 anak perusahaan milik PT Pembangunan Kepri, hanya 2 yang aktif, yakni BPR Kepri Batam dan PT Pembangunan Kepri NWN. Sementara sisanya, yakni BPR Kepri Bintan, telah dijual. Padahal sejak berdiri pada 2006, pemerintah Provinsi Kepri telah menyertakan modal tak kurang dari 43 miliar rupiah untuk 3 BUMD. 14 miliar diantaranya telah disuntikkan ke PT Pembangunan Kepri. Usulan untuk likuidasi perusahaan itu pun berhembus dari berbagai pihak. Tim Yunus Reportase memulai penelusuran ke kantor PT Pembangunan Kepri di Jalan DI Panjaitan, kilometer 9 Tanjung Pinang. Di ruko satu pintu bertuliskan Kepri Mart ini merupakan kantor BUMD PT Pembangunan Kepri. Tidak ada papan nama yang menunjukkan identitas PT Pembangunan Kepri. Hanya tumpukan LPG, lemari es air kemasan, serta makanan ringan supermarket di dalamnya. Sebelumnya, 5 Oktober 2022, tim Yunus Reportase telah bersurat
untuk meminta data rencana kerja anggaran perusahaan dan laporan keuangan, serta permohonan wawancara Direktur PT Pembangunan Kepri, Azwardi. Namun hingga tenggat waktu yang ditentukan, baik permohonan data dan wawancara tidak mendapatkan respon. Saudara, tepat di belakang saya, ini merupakan kantor dari BUMD Kepri, yakni PT Pembangunan Kepri. Dan kami sudah bersurat tanggal 5 Oktober 2022 untuk meminta data mengenai RKAP dan juga laporan keuangan BUMD Kepri, PT Pembangunan Kepri. Dan juga sudah berkirim surat kepada Direktur Pembangunan Kepri, Pak Azwardi, tanggal 6 Oktober 2022 untuk wawancara. Kita lihat bersama, saudara, ini merupakan kantor dari BUMD Kepri, PT Pembangunan Kepri, dan saya akan bertanya mengenai kelanjutan dari pengiriman surat saya di tanggal 5 Oktober 2022. Pagi Bang, mau jumpa ibu yang kemarin? Ada? Ada janji belum ya semalam? Nggak perlu janji sih, kan kantornya kan buka kan dari jam 8 sampai... Saya baru nyampe juga ini. Oh, baru nyampe juga? Iya. Ibunya nggak ada? Nggak ada kayaknya. Coba cek dulu, nggak ada WA-nya. Nggak ada, saya nggak dikasih nomornya. Oh itu. Saya nggak punya HP. Saya nggak dikasih nomornya masalahnya. HP kayak gini, nggak ada nyimpen nomor tuh. Yang lain, staff lain ada? Makanya saya nggak tahu juga. Kalau udah buat janji enak, saya kira bagian saya di sini. Kayak abang itu, bagian kayak itu hobinya tahu. Bapak itu siapa? Oh, tukang bersih-bersih di kantor. Ibunya nggak ada? Orang berani juga, bukan berarti kami jadi nggak tahu orang-orang itu. Ya, abang udah buat janji. Kau tak Pak Zawadi telepon Pak Zawadi. Pak Suwardi sudah diinformasikan, sudah ditelepon juga kan, tapi belum masih rapat di BPKP Kepri di Batam, seperti itu. Kemarin kan tanggal 5 Oktober 2022 kan, abang ingat sendiri kan, kami antar surat ke sini kan, nah itu meminta konfirmasinya seperti itu, untuk kelanjutannya seperti apa. Ibu itu siapa ya namanya ya? Oh itu Bu Endang. Bu Endang. Pak, permisi Pak. Bu Endangnya ada Pak? Lagi rapat? Di mana tuh rapatnya? Di sinilah di. Oh, di kantor, di dalam. Boleh minta tolong dipanggil kan tidak Pak? Jika sudah selesai rapatnya. Baru rapat beliau. Sampai pukul berapa kira-kira itu? Saya pun kurang pasti loh, biasanya lama sih. Rapatnya di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2? Oke. Ya belum lah. Kami sudah berkirim surat kemarin tanggal 5 Oktober 2022 ke PT Pembangunan Kepri untuk minta data mengenai RKAP dan juga laporan keuangan. Dan juga sudah kontak Pak Azwardi, direkturnya, tapi beliau lagi di Batam kan. Nanti kami via Zoom dengan beliau wawancara, informasinya seperti itu, tapi nggak tahu kelanjutan nanti seperti apa. Oh, ini aja nanti kalau Bapak dia udah selesai, Bapak ada nomor HP nggak? Saya hubungin nanti. Nomor HP siapa? Bapak, Saya. saya hubungin nanti. Bu Endangnya aja boleh nggak saya minta nomor HP-nya? Kalau boleh saya tanya sama Pak saya. Oh, tak nyimpan nomor HP-nya. Minta saya. Boleh lah. Biar saya ini dah. Biar saya hubungin nanti. Iya. Kalau udah selesai misalnya jam 12 atau jam 1 kan udah Sudah berkirim surat kemarin tanggal 5 Oktober ke 5 Oktober. sini ya. Meminta kejelasan informasinya, apakah bisa difasilitasi atau enggak suratnya seperti itu, Pak. Ya, makasih ya, Pak ya. Nanti kalau Belansir laman pembangunankepri.com, beberapa proyek tampaknya tengah disasar PT Pembangunan Kepri. 2 di antaranya masih dalam rencana pengembangan, yakni PK Mart yang merupakan toko kebutuhan pokok pangan, kemudian Stadion Olahraga Pulau Dompa. Sebanyak 3 proyek berjalan tengah digarap PT Pembangunan Kepri, yakni BPR Batam, jasa angkutan bahan bakar khusus Aftur, serta pengelolaan blok migas Ande-Ande Lumut di Natuna. Anggota Komisi 2 DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, hambatan usulan likuidasi BUMD Kepri dikarenakan Pemprov Kepri masih berharap terkait pengelolaan blok migas Ande-Ande Lumut di Natuna dengan participating interest sebesar 10%. Ia menambahkan, usulan PI sebesar 10% telah dijanjikan selama 10 tahun terakhir
namun hingga sekarang tak kunjung terrealisasi. Bahkan status perusahaan yang menawarkan participating interest tersebut tidak jelas kepemilikannya. Salah satu hambatan bagi teman-teman di Pemprov atau kekhawatiran teman-teman di Pemprov adalah terkait dengan PI atau participating interest yang mohon maaf ada sedikit janji surga ya, udah sampai ke hampir 10 tahun tapi realisasinya sampai sekarang tidak ada, yaitu 3K yang ada di migas yang ada di Natuna sana. Tapi kita pantau terakhir karena perkembangannya adalah perusahaan sebelumnya yang melakukan pertambangan katanya ada penggantian kepemilikan dan memang tidak atau nihil di realisasi PI yang selalu diiming 10% tadi. Dan sampai hari ini mungkin itu menjadi hambatan atau menjadi pertimbangan teman-teman di provinsi untuk tidak melakukan likuidasi, karena kita ketahui ini sebagai anak perusahaan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi saya kira mungkin teman-teman memiliki pertimbangan lain ya di samping masalah PI tersebut. Iya, bisa dijelaskan Pak Rudi maksud janji surga tadi seperti apa? Ini menjadi kalau 10% dari keuntungan yang sekian miliar daripada keuntungan pertambangan yang ada di sana, di Natuna sana, ini tentu menjadi suatu hal yang cukup menggiurkan kalau itu terlaksana, karena memang PI ini sebenarnya bukan tidak terlaksana di bagian lain di Indonesia. Ada beberapa contoh seperti Jawa Barat, Jawa Timur maupun beberapa titik lain eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan migas, kemudian mereka diwajibkan PI namanya participating interest, diberikan 10% saham kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara. Nah, keuntungan 10% ini secara jujur memang sangat menggiurkan dan sangat menarik ya. Tapi ini udah hampir 10 tahun dan sampai saat ini seperti yang saya sampaikan terakhir tadi adalah pada saat kita coba cross check lagi ya dari BPH Migas menyampaikan mereka malah kita nggak tahu nih sekarang kepemilikan perusahaan yang ngajak PI ini ada dengan siapa sekarang. Rudi menambahkan, 11 dari 14 anak perusahaan yang tidak aktif dikarenakan tidak diimbangi dengan strategi bisnis dan SDM yang tidak mumpuni. Permasalahan itu dibuat pada saat BUMD ini berdiri, artinya teman-teman pengurus sekarang ini ataupun direksi sekarang ini sebenarnya mewarisi permasalahan yang sudah terjadi dari awal ya. Kita gencar sekaligus mendirikan 12-14 anak perusahaan, tapi tidak diimbangi dengan strategi bisnis dan juga katakanlah personel yang mumpuni. Nah, akibatnya ini menjadi beban, sehingga pada awal itu 14 miliar investasi yang dikucurkan melalui penyertaan modal pada tahap awal itu menjadi sia-sia dan menjadi, mohon maaf ya, mungkin menjadi terbuang ya. Malah sebagian sebesar terserap untuk berjalan dinas melakukan lobby-lobby yang kemudian tidak ada hasilnya. Hingga saat ini, DPRD Kepri tidak pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Pembangunan Kepri. Hal itu berdasarkan pandangan fraksi DPRD Kepri yang meminta perusahaan itu untuk dibubarkan. Nah, terkait masalah kondisi keuangan, kita mohon maaf mungkin belum bisa menyampaikan karena memang kita seperti disampaikan di awal, rekomendasi teman-teman adalah ini dilikuidasi. Dan sepanjang pemerintah belum melakukan ini, memang kita sejauh ini tidak melakukan RDP ataupun pembicaraan langsung dengan teman-teman di PK. Tanpa mengurangi rasa hormat, tapi ini merupakan sikap dari teman-teman di DPRD bahwa saran yang kita berikan di dalam berbagai pandangan fraksi adalah ini likuidasi. Dan sepanjang ini apapun yang diputuskan pemerintah termasuk penanaman modal ya tidak akan kita bahas dan tidak akan ditindaklanjuti. Oke, jadi sepanjang permohonan dari DPRD untuk melakukan likuidasi dari PT PK, maka tidak ada pembahasan setelah itu ya Pak Rudi ya? Benar, artinya ini salah satu sikapnya adalah yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada aturan yang mengatakan bahwa semua
investasi pemerintah itu tidak boleh untuk bayar utang. Sementara di lain sisi ada keputusan pengadilan mewajibkan semua tambahan modal itu untuk mengganti atau membayar utang negara yang sudah, dalam hal ini utang pajak ya. Dan ini sudah final di melalui keputusan pengadilan. Jadi saya kira ini akan menjadi buah si malakama. Artinya begitu dana masuk ada kewajiban bayar utang, sebenarnya nggak boleh. Ini akan menjadi masalah. Yang kedua, khusus untuk PTPK ini memang dari pemerintah sendiri masih kelihatannya ya mungkin sikap yang dilakukan pemerintah adalah coba PK melakukan surviving sendiri gitu loh. Karena usulan penambahan modal itu terbentur sikap DPRD dan sampai hari ini kita pun tidak pernah melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut. Kenapa? Karena sepanjang mereka melakukan aktivitas dengan uang yang didapat daripada usaha mereka sendiri dan tidak ada penambahan modal, ya kita anggap itu pemerintah, khususnya pemerintah provinsi belum menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan teman-teman di dalam pandangan fraksi pada beberapa kesempatan. Senada dengan Rudi Chua, pengamat ekonomi Universitas Batam, Muhammad Gita Indrawan mengatakan, BUMD Kepri saat ini diisi oleh orang-orang yang tidak ahli di bidangnya. Ia menambahkan, posisi manajemen BUMD seharusnya tidak diisi oleh mantan birokrat atau orang yang tidak memiliki reputasi bisnis. Gita menegaskan, BUMD adalah tempat mengejar profit, bukan tempat untuk balas budi atau menempatkan orang-orang pensiun. Kalau saya melihat, sebenarnya clue-nya ini sederhana, Mas Farian. Kepala daerah itu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. BUMD ini kan perusahaan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Taruhlah pengusaha di sana. Taruhlah orang yang memang terbiasa berbisnis gitu loh. Dia paham dengan dinamika dunia usaha. Dia paham dengan trik bisnis, trik dagang gitu loh. Jangan mantan birokrat taruh di sana. Mohon maaf nih. Sekali lagi mohon maaf, mantan birokrat atau yang tidak punya latar belakang bisnis yang handal. Mungkin hanya latar belakang bisnis ada, tapi punya reputasi bisnis. Nah, ini dia. Reputasi bisnis maksud saya. Reputasi bisnis yang memang kredibel. Punya jejak rekam bisnis yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu, punya catatan gemilang dalam dunia usaha. Nah, orang-orang seperti itu yang kita harapkan untuk bisa mampu menggerakkan BUMD ini. Kalau BUMD ini, mohon maaf, BUMD ini diisi oleh mantan birokrat, ya, saya tidak menyalahkan, cuman bukan di sana tempatnya gitu loh. Bukan di sana tempatnya, karena BUMD itu seperti PT, dia mengejar profit, dia harus mempertanggungjawabkan juga modal yang disetorkan, investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham di sana gitu. Jadi bukan tempat untuk mohon maaf nih membalas budi, tempat untuk menaruh orang-orang yang sudah pensiun. Bukan seperti itu. Gita menambahkan, Kepri dengan segala potensinya seharusnya dapat dipimpin seorang manajerial yang paham melihat peluang. Bobroknya kondisi BUMD saat ini adalah dampak dari berbagai kepentingan, baik di pusat maupun daerah. Kalau orang yang tepat taruh di posisi yang pas, dia akan jeli melihat kesempatan dan peluang. Karena sekecil apapun, peluang itu adalah keuntungan gitu. Kalau bagi orang bisnis, dagang, dia nggak akan pernah melewatkan sekecil apapun kesempatan untuk mendapatkan untung gitu. Nah, jadi kelemahan yang kedua adalah lemahnya melihat peluang yang ada gitu. Padahal Kepri dengan potensi yang begitu besar, ya, sumber daya alam yang melimpah, ya, potensi yang banyak belum bisa digali, eksplor, itu tantangan bagi BUMD Kepri untuk bisa meningkatkan profitnya gitu loh, ya, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kinerjanya. Jadi antara 1 dan 2 ini sebenarnya terkait gitu loh. Ketika orang yang kompeten taruh di sana, yang punya reputasi bisnis yang gemilang di sana, otomatis dia akan jeli melihat peluang. Jadi mohon maaf nih, bukan disuapin terus loh, Mas Farian. Pengusaha yang handal itu dia nggak disuapin, dia mencari
menciptakan kesempatan, menciptakan peluang dia. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan BUMD kita hari ini? Disuapin terus. Disiapkan pekerjaan, disiapkan proyek, dikasih jalan, dikasih laluan, dibukakan pintu. Nah, ini adalah yang harus kita coba kita perbaiki ke depan. Itu yang kedua. Oke, baik. Yang kedua ya, satu dua. Yang ketiga, kelemahannya adalah yang ketiga kelemahannya adalah juga ini saya lihat. Karena ini juga sebenarnya bukan berdiri sendiri, bukan kesalahannya BUMD saja. Ini juga kita melihat sekali, terus terang kalau kita melihat di Kepri, ya, di Kepri, itu banyak sekali potensi-potensi, terus terang potensi ekonomi. Tapi banyak kepentingan juga, Mas Fahrian. Okay. Ada kepentingan pusat juga di sini. Ya, contoh Labu Jangkar yang belum selesai ini kan. Okay. Nah, yang belum diserahkan ke daerah itu kan. Jadi ini seperti sebuah lingkaran setan yang nggak putus-putus gitu loh. Yang ketemu ujung mana ketemu di situ berputar. Jadi antara faktor internal, faktor eksternal ini, kendala dari internal, kendala dari eksternal bertemu menjadi satu gitu loh. Nah, inilah yang kita lihat hari ini hanya sebuah dampak. Yang kita lihat hari ini hanya sebuah akibat gitu. Dikit lagi boleh Pak Gub, soal PT Pembangunan Pak Gub. PT Pembangunan Kepri yang dari 14 anak perusahaan hanya 2 yang aktif Pak Gub sekarang. Assalamualaikum. Memang mau salam ya Pak. Iya, makasih. Saya terus Pak ya. Dari belum 4 Pak. Oh ya. Siap. Ya. Jadi gimana Pak? Kita kurangi ya. Namanya tidak efektif daripada membebani PT Pembangunan Kepri ya kita dorong yang aktif saja. Ya. Padahal meskipun 2 tapi kalau efektif kan bisa memberikan kontribusi ke daerah. Jadi yang lain akan dibekukan? Kemarin kita akan kurangi, bukan kita bekukan ya mungkin bisa kita bubar. Dan juga pengurusnya juga enggak. Hanya itu unit-unit usaha. Berarti BUMD Kepri tetap bagaimana Pak? Kurang memberikan kontribusi atau gimana tuh? Oh sekarang kan lagi kita benahi. Sudah mulai pelan-pelan ya. Nyatanya sekarang mereka sudah bergerak dalam membantu mengatasi inflasi. Ya, menyediakan beberapa kebutuhan masyarakat. Pak, tapi ada isu pembubarannya bagaimana Pak? Nggak ada Pak? Makasih ya Pak. Pemerintah Provinsi Kepri sebagai pemegang saham tertinggi BUMD Kepri harus bertindak. Diperlukan sumber daya manusia yang profesional untuk mengisi perusahaan plat merah milik Pemprov Kepri tersebut. Saksikan News Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.